Allah itu berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanyalah kepada ahlinya, ahli ilmu, ahli zikir, kalau kalian nggak ngerti. Bab tanya jawab ini perlu dilestarikan dalam kehidupan kita. Karena ada orang yang selama hidupnya tidak pernah bertanya tentang urusan agama. Gak pernah. Buat dia agama itu gak penting. Buat dia yang penting aku tidak makan hak orang lain, cukup. Aku tidak menzalimin orang lain, cukup. Padahal sejatinya kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya, dan Allah turunkan Al-Quran. Kalau tadi pertanyaan berkaitan dengan wanita bekerja, wanita itu harus bekerja. Kalau wanita nggak bekerja, maka tutup Indonesia, nggak ada negara Indonesia. Cuma apa yang dikerjakan oleh wanita? Pekerjaan yang paling berat buat wanita itu adalah menjadi ibu rumah tangga. Bapak-bapak siap menggantikan peran istrinya? Sepekan. Jamaah, wanita itu ketika menjadi ibu rumah tangga, dia menjadi perawat. Dia menjadi dokter. Dia menjadi security. Dia menjadi supir. Dia tukang bersih-bersih. Dia menjadi pengajar. Dia menjadi semua pekerjaan itu dihandle satu orang. Makanya kalau ada yang berkata, tanya kadang-kala, ibu pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Oh, nggak kerja. Nggak kerja. Saya kerja 24 jam. Kali 7 hari, kali sebulan, nggak ada cuti. Yang kerja di perusahaan yang tadi memiliki prestasi-prestasi, ada libur. Dan istri ini apa penghargaan? Ibu-ibu dikasih penghargaan apa sama suaminya? Kalau baik kadang-kala nggak dipuji, kalau salah disidang. Maka pekerjaan paling utama buat para wanita adalah mencetak generasi masa depan. Itu pekerjaan yang kalau bicara prestasi itu jadi prestasi. Ibunya Imam Syafi'i itu melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, itu prestasi. Yang sampai hari ini insya Allah ibunya Imam Syafi'i dapat pahala anaknya Syafi'i. Itu prestasi jamaah. Baik, bagaimana kalau perempuan itu mau bekerja di luar rumah? Ya, dia bekerja di luar rumah. Boleh-boleh saja selama tugas utamanya tidak diterlantarkan. Melayani suami. Berapa banyak suami yang akhirnya gara-gara istrinya bekerja, sama-sama bekerja, pulang kerja sama-sama capek. Nggak tahu siapa yang mau dipijat. Istri ngomong, aku capek, masa aku suruh mijet kau? Sang suami juga, aku lelah. Gitu. Berapa banyak syariat-syariat yang akhirnya tidak bisa dilakukan karena istri sibuk bekerja. Seorang suami kalau melihat wanita di luar yang menggairahkan dia karena nggak sengaja. Syariatnya apa yang harus dia lakukan? Falyarji' ila ahli, pulang jumpain istrinya. Istri anak pulang jam 6 sore nanti Ustaz. Anak pulang jumpain siapa Ustaz? Itu ada hal-hal yang akhirnya tidak bisa terlaksana. Demi Allah jamaah, menjaga negeri ini adalah dengan menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sang suami ridho, nggak apa-apa lah. Ana ridho dengan hak ana ketika sang suami mungkin punya hasad sama istrinya. Dia walaupun istri memang capek, lelah, tidak melayani sang suami ridho, ya itu kembali kepada suaminya. Selama pekerjaannya itu tadi sesuai dengan syariat.
Tapi yang terakhir bagi yang bekerja, khususnya emak-emak ya, coba tanyakan kepada dirimu, apa sih yang kau cari dari pekerjaan itu? Tadi suami sudah menyebutkan prestasinya ini, itu, macam-macam. Apa sih yang kau cari sebenarnya? Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Kalian para wanita tinggallah di rumah kalian gitu loh. Ada pekerjaan besar yang harus dikerjakan. Tapi kalau keluar, ya wala tabarrujuna tabarrujil jahiliyatil ula. Jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Perselingkuhan banyak terjadi di tempat kerja dengan teman kerja. Dan itu fenomena gunung es ya. Yang mungkin yang ketahuan, beberapa berita ketahuan, kepala rumah sakit, kepala puskesmas bermain sama ini itu. Ya itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan banyak sekali. Maka kembali kepada suami, kalau antum takut, ya istri harus taat sama suaminya. Kalau suaminya mengatakan, istriku mulai besok engkau resign. Wajib taat nggak ibu-ibu? Wajib taat. Kalau mertua nggak terima, loh saya yang nyekolahkan anak saya yang bayarin dia, enak banget kau suruh dia berhenti. Jangan nak, terus kerja. Mana yang harus ditaatin? Suami apa bapak? Nggak jadi anak durhaka dia nanti. Ngomong sama bapak, ayah ingat dulu nyerahkan anak sama dia. Ayah nyerahkan anak sama dia. Dan dia mengatakan diterima anak sama dia. Jadi itu mungkin yang perlu jadi perhatian. Kemudian pekerjaan di luar juga ada wanita yang bekerja di luar memang peran dia dibutuhkan sekali jemaah. Umpamanya ada dokter kandungan perempuan ya. Atau mungkin ada dokter wanita yang memang dibutuhkan untuk penyakit yang memang khusus buat para wanita umpamanya. Niatkan lillahi ta'ala, dia juga mengobatin, dia juga berusaha untuk memberikan manfaat kepada umat, dan mungkin suami akan dapat bagian pahala. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan umum yang sebenarnya hanya untuk cari duit saja, yang nilai khidmatnya, kontribusinya kepada umat nggak besar, ya resign itu mungkin bisa jadi pilihan. Hadza wallahu a'lam bishawab.